Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Keesokan harinya, Suyi bangun dari meditasi. Dia menatap pedang Suandu di depan lututnya. Dia hanya bisa mengangguk diam-diam. Sejak meninggalkan kota Ziluo di kerajaan enam alam, hingga tiba di kota Tianya, area hantu. Sepanjang jalan, dia telah menyempurnakan pedang Suandu. Dia tidak kekurangan materi sihir dan spiritual. Di masa lalu, dia telah melalui banyak pertempuran, dan jumlah kaisar yang mati di bawah tangannya tidak dapat dihitung dengan 10 jari. Ini juga memberinya jumlah jarahan yang mengejutkan. Ada beberapa materi ilahi dan materi spiritual yang dapat meredam pedang Suandu. Sampai sekarang, kualitas dan kekuatan pedang Suandu akhirnya meningkat pesat. Jika bukan karena kontrol yang disengaja Suyi, pedang ini akan berubah menjadi roh pedang sungguhan. Tentu saja, Suyi tidak membutuhkan roh pedang. Bahkan di kehidupan sebelumnya, yang paling dibanggakannya dari Tianxin 3 inci, tidak ada artefak. Alasannya sangat sederhana, di mata pembudidaya pedang lainnya, roh pedang adalah penolong yang baik dalam pertempuran, yang dapat menyesuaikan keadaan pikiran mereka sendiri, meningkatkan kekuatan tempur mereka, dan mengerahkan banyak kekuatan luar biasa efek magis. Tapi di mata Suyi, Sword Spirit adalah beban. Saat dia bertarung, dia tidak membutuhkan bantuan roh pedang sama sekali. Pada analisis terakhir, roh pedang sudah memiliki kebijaksanaan, yang tidak berbeda dengan kehidupan nyata. Pedangnya patah dan bisa ditempa ulang. Lebih penting lagi, ketika Anda terbiasa bertarung dengan roh pedang, begitu Anda kehilangan roh pedang, jalur pedang Anda sendiri tidak akan lengkap. Karena itu, meskipun Suyi memiliki semua jenis pedang Dao yang terkenal di kehidupan sebelumnya, tetapi pedang Dao ini tidak memiliki roh pedang. Pedang adalah pedang, senjata untuk bertarung dan membunuh. Roh pedang adalah kehidupan. Keduanya sangat berbeda. Tentu saja, Suan Dujian memiliki spiritualitasnya sendiri, seperti paranormal, dapat membuat Suyi bergerak sesuka hati dalam pertempuran, seperti lengan dan jari, ini sudah cukup. Suyi menyingkirkan pedang Suandu dan berdiri dari meditasi. Ketika saya datang ke lobi di lantai pertama gedung Xiangyun, ada berbagai macam sarapan di atas meja. Ada bubur kukus, lauk pauk menggoda, aneka dessert dan lainnya. Tukang daging tua, kapan kamu menjadi begitu rajin? Suyi terkejut. Seperti playboy, kalau makan pun harus dilayani. Omong-omong, tukang daging tua itu memandang Suyi dan berkata, aku sudah mengatakannya berkali-kali, dan aku mengingatnya, tetapi hatiku bingung. Perilaku Anda, mengapa Anda harus serakah untuk ini? Suyi tertegun sejenak, lalu tersenyum, tidak peduli seberapa tinggi kultivasimu, kamu masih seorang manusia. Di mataku, anggur yang indah dan makanan lezat tidak dapat dikecewakan. Setelah mengatakan itu, dia duduk dan mulai menikmati sarapan. Tukang daging tua itu berkata, bisakah kecantikan itu memenuhinya? Suyi bisa mendengarnya, kalimat ini jelas untuk memperjuangkan Xiao Yeye. Dia mengabaikannya, makan dan minum sendiri. Tukang daging tua itu menghela nafas, monster tuasu. Jika Anda benar-benar memiliki hati nurani, pergilah ke Youdu dan bawa kembali Nona Yeyu. Suyi terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku akan menjemputnya ketika gangguan klan ular hantu teratasi. Tukang daging tua itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu seperti apa Su Xuanjun, selama dia berbicara, dia akan melakukannya. Ketika Suyi sarapan dan berencana pergi ke kota Tianya untuk berjalan-jalan, seorang wanita berjalan ke menara Xiangyun. Wanita itu mengenakan rok merah tua, dan sutra biru lembutnya ditarik tinggi-tinggi, memperlihatkan wajah yang elegan dan vulgar. Kulitnya seputih salju dan sebening kristal, serta matanya yang dalam dan cerah. Menginap di hotel? Di belakang konter, tukang daging tua itu tampak acuh tak acuh. Temukan seseorang. Wanita itu melirik bintang dan melihat Suyi duduk sendirian di meja anggur tidak jauh. Lalu, dia langsung pergi ke seberang Suyi dan duduk dan berkata, nama saya Jiang Yingliu, saya berasal dari Dahuang, dan saya ingin mengobrol dengan Anda. Kata-katanya datar, tidak agresif,
tetapi mengungkapkan semacam kesombongan dari tulang. Di belakang konter, tukang daging tua itu terlihat agak aneh. Dia secara alami mengenal Jiang Yingliu, dan juga tahu bahwa pihak lain berasal dari Great Wilderness, dan dia adalah keturunan dari pemimpin aliansi Xuanjun, Vimomon. Identitas dan asal-usul seperti itu secara alami dianggap sangat mulia, belum lagi di kota Tianya, bahkan di seluruh dunia bawah, tidak ada garis keturunan Tao yang berani tidak sopan. Mengapa? Alasannya adalah nenek moyang Jiang Yingliu adalah ahli pedang Xuanjun. Ketika pria itu melakukan perjalanan ke dunia bawah, dia tidak membunuh siapapun di dunia untuk dihormati, dan reputasinya masih menyebar di dunia bawah. Bahkan jika berita kematiannya keluar 500 tahun yang lalu, itu tidak akan mempengaruhi popularitasnya. Tapi, apa yang membuat tukang daging tua itu merasa menarik? Jiang Yingliu saat ini, saya khawatir dia menghadapi leluhur yang membawa kecantikannya yang tak ada habisnya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Suyi duduk di sana, menatap Jiang Yingliu dengan ekspresi tenang. Reaksi tenang ini membuat Jiang Yingliu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka seorang pemuda di alam roda roh menjadi begitu tenang ketika dia mengetahui identitasnya. Segera, dia mengerti. Mungkin karena bos kuat Xiang Yunlo, pemuda itu begitu tenang. Saya membutuhkan segel giok leluhur dari klan ular hantu. Jiang Yingliu langsung ke intinya, selama kamu menyerahkannya, aku berjanji untuk melepaskannya, dan masalah klan ular hantu tidak akan pernah melibatkanmu sedikitpun. Suyi tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak membayar? Jiang Yingliu sedikit mengernyit, dan berkata, saya tidak percaya bahwa Anda dapat tinggal di gedung Xiang Yun sepanjang hidup Anda. Suyi tersenyum dan berkata, selama saya memikirkannya, tidak apa-apa untuk tinggal di sini selama sisa hidup saya, tetapi Anda benar, tidak apa-apa untuk tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama. Sementara, dan itu tidak seperti masuk penjara seumur hidup, bedanya. Di belakang konter, tukang daging tua itu tampak murung dan tidak menentu. Selama 36.000 tahun terakhir, dia memang berada di penjara. Sekarang setelah Anda tahu, segalanya akan menjadi mudah. Jiang Yingliu menatap langsung ke arah Suyi dan berkata, aku akan memberimu waktu setengah jam untuk memikirkannya, ingat, jangan tawar-menawar denganku secara kebetulan, dan jangan berpikir bahwa kamu dapat menggunakan segel giok leluhur klan ular hantu dengan imbalan manfaat lainnya. Aku bisa berjanji untuk membiarkanmu hidup, yang merupakan garis bawah terakhir. Kata-kata yang diremehkan ini seperti penguasa surga yang mengeluarkan surat wasiat. Tidak diragukan lagi, tidak ada pembangkangan. Jika Anda beralih ke kultivator spiritual manapun, jika Anda menghadapi kaisar seperti Jiang Yingliu. Ngomong-ngomong, saya khawatir saya sudah terkejut, jadi saya menundukkan kepala dengan patuh. Tapi Suyi tidak. Dia menyentuh hidungnya dan akhirnya tidak bisa menahan tawa. Melihat ini, tukang daging tua di belakang konter juga tertawa, dia tidak bisa menahan diri. Alis Jiang Yingliu menunjukkan ekspresi cemberut, dan matanya menjadi dingin ketika dia memandang Suyi. Apakah menurutmu itu lucu? Suyi memandang tukang daging tua itu, apa yang kamu tertawakan? Tukang daging tua itu segera menahan senyumnya, menatap hidung dan jantungnya. Dia bisa melihat bahwa Suyi sedikit tidak puas dengan dirinya sendiri yang menonton kesenangan dan tidak menganggapnya terlalu serius. Jiang Yingliu tertegun sejenak, rasa dingin melonjak di matanya yang jernih. Menghadapi pertanyaannya sendiri, bagaimana mungkin anak ini masih memikirkan orang lain? Namun, sebelum dia bisa berbicara, Suyi mengetuk meja dengan jarinya dengan santai, dan berkata, jawab aku beberapa pertanyaan, dan aku akan memberitahumu pilihanku. Mata Jiang Yingliu menjadi semakin dingin, alam roda roh kecil, tetapi berani bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Keberanian bisa sangat besar. Tetapi pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam, menekan niat membunuh yang gelisah di dalam hatinya, dan berkata, bicaralah. Suyi berkata, kamu adalah keturunan Vima. Tetapi mengapa kamu ingin mencampur adukan hal-hal dengan klan ular hantu? Atau, mengapa kamu menginginkan segel giok leluhur dari klan ular hantu? Jiang Yingliu berkata dengan wajah tanpa ekspresi, apa hubungannya ini denganmu? Mata Suyi dalam, dia menatap Jiang Yingliu, dan berkata,
apakah ini ide tuanmu Bama? Jiang Yingliu membeku sesaat, dan tiba-tiba merasa bahwa pemuda berjubah muda di depannya agak tidak normal. Beku roda roh mana di dunia ini yang akan peduli dengan masalah yang tidak ada hubungannya dengan dia saat nyawanya terancam? Ini bukan soal nyali. Mengapa kamu menanyakan ini? Jiang Yingliu mengerutkan kening. Suyi menggosok alisnya dan menyadari bahwa jelas mustahil untuk mendapatkan jawaban melalui dialog. Dia segera berkata, tanggal 15 Agustus saya akan membawa segel giok leluhur itu ke klan ular hantu. Jika Anda mau, lihat kemampuan Anda. Mata Jiang Yingliu berkilat dingin, ini keputusan terakhirmu. Suyi mengangguk. Kamu seharusnya bersyukur bahwa kamu ada di sini di Xiang Yunlo yang memberitahuku kata-kata ini. Pada tanggal 15 Agustus jika kamu tidak datang, aku akan melakukan segala kemungkinan untuk menghancurkanmu. Menempatkan kata-kata itu, Jiang Yingliu berdiri, tidak melihat Suyi lagi, dan meninggalkan menara Xiangyun. Tidak diragukan lagi bahwa keturunan Fima ini pergi dengan kebencian dan niat membunuh, dan kata-kata itu tidak merahasiakan pikirannya. Sampai dia menghilang, tukang daging tua itu hanya bisa berkata, monster tua Su, itu murid dan cucumu, mengapa kamu tidak memberitahu dia siapa dia? Suyi berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak memiliki murid dan cucu yang tidak berbakti. Tukang daging tua itu tertegun sejenak, lalu menyadari sesuatu, dan berkata dengan terkejut, mungkinkah rumor itu benar, bahwa murid hebatmu, Fima, mengkhianatimu? Suyi menghela nafas, lucu kan? Tukang daging tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya merasa bahwa Nona Yeyu sangat mungkin untuk ditipu, tetapi dia tidak tahu bahwa Bima adalah pengkhianat, jika tidak, bagaimana mungkin Jiang Yingliu menjadi seperti itu? Diizinkan untuk ditempatkan di masa lalu? Di kota Tianya ini? Suyi berkata, ini adalah salah satu alasan mengapa saya datang ke klan ular hantu. Untungnya, keadaan tidak menjadi terlalu buruk sekarang. Tukang daging tua itu mengerutkan kening dan berkata, jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak meninggalkan Jiang Yingliu itu? Dengan begitu, apapun yang ingin kamu ketahui, kamu bisa mendapatkan jawabannya dalam hitungan menit. Suyi tertegun sejenak, lalu berkata dengan setengah tersenyum, tukang daging tua, apakah Anda ragu bahwa saya tidak memelihara Jiang Yingliu karena kurangnya kekuatan saya? Tukang daging tua itu terbatuk-batuk karena malu dan berkata, hanya penasaran, jangan terlalu dipikirkan, Tuan Su. Suyi tersenyum dan berkata, kamu bisa mencobanya kapanpun kamu mau. Aku berjanji tidak akan menyakiti hidupmu. Dengan itu, dia melangkah kembali ke kamar. Kedatangan Jiang Yingliu merusak minatnya untuk hangout, jadi dia memutuskan untuk melanjutkan latihannya. Sejauh menyangkut Suyi, dia tidak tertarik melakukan satu hal, dan lebih suka menghabiskan waktu dan energinya untuk berkultivasi. Di belakang meja, tukang daging tua itu duduk diam, punggungnya dingin. Dia tahu bahwa kata-kata Su Yilin sebelum pergi adalah peringatan baginya. Jika ada waktu berikutnya, Su Yi tidak akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan sama sekali, jadi dia akan bertarung secara langsung. Hati tukang daging tua itu berkedut kecewa ketika memikirkan adegan kegagalan di bawah tangan Su Yi. Bagaimanapun, kamu tidak dapat menguji orang itu lagi, jika tidak, dengan temperamen orang itu, bahkan jika dia tidak bunuh diri, dia pasti bisa membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Tukang daging tua itu diam-diam berkata. Waktu berlalu dari hari ke hari. Selain berkultivasi, Su Yi sesekali berjalan keluar dari menara Xiangyun dan berkeliaran di kota Tianya. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang terjadi. Tanggal 15 Agustus dini hari. Saat fajar menyingsing, sebuah kereta perunggu cantik muncul di luar menara Xiangyun. Gadis dengan rok tinta turun dari kereta, dan ketika dia berjalan ke menara Xiangyun, dia melihat Su Yi duduk sendirian di meja anggur, sedang sarapan. Sarapannya masih panas. Adegan ini membuat gadis berbaju tinta kaget. Akhir-akhir ini, karena pemilihan patriark baru, arus bawah dan gejolak dalam klan ular hantu mereka bergejolak, dan semua orang tegang dan gelisah. Itu adalah gadis yang memakai rok tinta. Pada saat ini, ketika saya melihat Su Yi menikmati sarapan dengan santai, emosi yang kompleks melonjak di hati saya.
Orang ini tidak menganggap serius klan ular hantu mereka? Teman Su, pamanku memintaku untuk menjemputmu. Gadis berbaju tinta menarik napas dalam-dalam, menekan kekecewaannya, dan berkata dengan lembut, tentu saja, jika kamu merasa berbahaya, kamu tidak harus pergi. Su Yi menatap gadis dengan rok tinta dan tersenyum, jangan panik, tunggu aku selesai makan. Memikirkan hal ini, kekecewaan di hatinya sedikit mereda. Tidak sampai sarapan selesai, Su Yi menghela nafas dengan puas, berdiri, dan berjalan menuju gedung Xiangyun. Ayo pergi, ujar Su Yi. Teman Su, apa kamu sendirian? Gadis dengan rok tinta ragu-ragu, dan ketika dia berbicara, dia melirik tukang daging tua yang duduk di belakang konter. Su Yi memperhatikan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia cukup terkejut sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Zishan akan mengambil inisiatif untuk mengirim seorang gadis dengan rok tinta untuk menjemputnya. Tapi sekarang tampaknya pihak lain tidak hanya mengangkat dirinya sendiri, tetapi yang lebih penting, mengambil tukang daging tua. Jika ada kebutuhan untuk membunuh, dia akan muncul. Su Yi berkata dan berjalan keluar dari gerbang gedung Xiangyun. Gadis dengan rok tinta itu tinggal sebentar sebelum buru-buru menyusul. Segera, kereta perunggu membawa mereka berdua menuju klan ular hantu. Ayo. Gadis berbaju hitam mau tak mau berkata, rekan Taoisu, tidak peduli seberapa buruk situasinya hari ini masalah internal klan ular hantuku, jadi mungkin ada pertumpahan darah. Tapi jika kamu pergi sendirian seperti ini, bagaimana kamu akan menenangkan kekacauan hari ini? Bahkan jika tetua ketiga klan kami melihatmu, kamu harus mengambil kesempatan untuk berurusan denganmu. Gadis itu sangat khawatir dan tidak bisa beristirahat. Su Yi berbaring di sana dengan malas, melihat profil cantik gadis itu, dan berkata, siapa namamu? Gadis berbaju tinta tercengang, alisnya berkerut marah. Jam berapa sekarang? Lelaki ini masih sempat menanyakan ini. Dia mengerutkan bibirnya, mengabaikan Su Yi seolah dia tidak mendengarnya. Su Yi tidak bisa menahan tawa dan berkata, jangan khawatir, bersamaku, langit klan ular hantumu tidak bisa jatuh. Gadis berbaju tinta itu tercengang, menghela napas, dan berkata, kuharap begitu. Dia melihat keluar dari Bao Nian, terlihat sangat kecewa dan terlalu malas untuk memperhatikan Su Yi. Su Yi tidak akan peduli dengan seorang gadis. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Beberapa hal hanya membuat orang percaya. Adapun kata-kata itu, sia-sia untuk mengatakan lebih banyak. Gadis dalam rok tinta jelas sudah lama memutuskan bahwa hanya dengan kekuatan tukang daging tua yang dapat membantu klan ular hantu menyelesaikan badai, tidak peduli apa yang dia katakan saat ini, itu tidak berguna. Ketika dia akan mencapai klan ular hantu, gadis berbaju hitam itu tidak bisa menahan diri, dan berkata, teman Su, kamu harus berpikir jernih, begitu kamu memasuki ular hantuku. Klan, jika Anda tidak memiliki cukup jika Anda dapat menyelesaikan badai, kemungkinan besar Anda akan dihantam oleh tetua ketiga klan kami, dan pada saat itu, kemungkinan besar akan ada kekhawatiran tentang hidup Anda. Sebelum selesai berbicara, Su Yi berkata, kalau begitu, sebaiknya saya beritahu Anda bahwa salah satu tujuan kunjungan saya ke klan Anda hari ini adalah untuk membersihkan Ye Donghe. Gadis berbaju tinta tercengang. Pada saat ini, Bao Nian berhenti di luar gerbang gunung klan ular hantu. Nona, sudah sampai. Petugas yang mengemudikan mobil harta karun membuka mulutnya. Gadis dengan rok tinta menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat mengingatkan, kamu tidak boleh mengatakan omong kosong seperti itu nanti, jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Berbicara, dia telah turun dari kereta. Gadis ini agak mirip dengan Xiao Ye, dan memiliki hati yang baik. Su Yi diam-diam berkata. Dia juga bangkit dan turun dari kereta. Yang terlihat adalah gerbang gunung yang megah. Di kota Tianya, ada puluhan puncak, tetapi jika Anda berbicara tentang yang paling indah, itu adalah puncak Liantai, yang ditempati oleh hantu dan ular. Ini juga merupakan surga kelas 1 yang terkenal di seluruh Ghost Square. Puncak Liantai hari ini berbeda dari masa lalu, mungkin karena pertemuan klan, di dalam dan di luar gerbang gunung, pasukan elit klan ular hantu ditempatkan. Teman Su, tolong ikut aku.
Gadis dengan rok tinta mengambil Suyi dan buru-buru berjalan ke gerbang gunung. Tidak ada yang menghentikan Anda di sepanjang jalan. Pertemuan klan ini akan diadakan di aula leluhur di tengah gunung. Pada saat itu, semua tokoh besar dari jalur utama dan 3 cabang klan ular hantuku semuanya akan hadiah. Di jalan, gadis dengan rok tinta dengan cepat berkata, dan Anda, Taoisu, akan dianggap sebagai tamu yang diundang oleh jalur utama saya untuk berpartisipasi. Suyi bertanya, apakah Jiang Yingliu ada di sini? Gadis dengan rok tinta sedikit berubah. Saya melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, rekan Taoisu, jangan mengkritik Tuan Jiang Yingliu, jika Anda mendengarnya, itu akan dianggap tidak sopan. Setelah jeda, dia kemudian berkata dengan suara khawatir, tidak hanya Tuan Jiang Yingliu di sini, tetapi juga beberapa tokoh besar dari Xuan Huang Jianghe. Untungnya, Senior Yuesi, kepala tetua Huozhao Kabinet Kuil, ada di sini. Jika tidak, tidak akan ada kesempatan bagi patriark baru untuk dipilih hari ini. Yuesi. Suyi merenung, tetapi tidak menemukan kesan apapun. Namun, dilihat dari sikap gadis berbaju tinta, garis utama klan ular hantu jelas menganggap Yuesi dari Huozhao Jingu ini sebagai peran untuk membalikkan keadaan. Segera, Suyi berhenti memikirkannya. Berjalan di jalan setapak menuju lereng gunung, menjelajahi pemandangan di sepanjang jalan, mata Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak sadar. Pada masa itu, dia juga menemani Xiao Ye di jalan ini. Waktu telah berubah, dan ribuan tahun telah berlalu. Setelah bertahun-tahun, pemandangan Gunung Liantai tidak banyak berubah. Suyi menghela nafas dengan emosi ketika dia melihat sebuah paviliun yang dibangun di hutan bambu di jalan. Paviliun itu adalah kediaman Xiao Ye sebelum dia menjadi kaisar. Gadis dengan rok tinta tidak bisa tidak bertanya-tanya dan berkata, teman Su pernah ke puncak Liantai sebelumnya? Suyi tersenyum, dia tidak hanya datang ke sini, tetapi juga tinggal di sini untuk sementara waktu. Belum lagi paviliun di puncak Liantai, dan bahkan tanah terlarang, dari klan ular hantu, dia pernah menemani Xiao Ye sekali. Bagi orang luar, puncak Liantai sangat dilarang, tempat di mana hantu dan ular hidup dan berlatih secara turun-temurun. Tapi bagi Suyi, semua itu sudah lama dipahami. Di lereng bukit, air terjun dan mata air yang jatuh, dikelilingi oleh pinus dan bambu. Ini adalah aula leluhur klan ular hantu. Ketika Suyi dan gadis berbaju tinta tiba, mereka melihat sekelompok pria kuat ditempatkan di luar aula utama, kuat dan kuat. Yang terlemah memiliki basis kultivasi alam roda spiritual. Dan yang kuat memiliki cara yang luar biasa. Di antara mereka, Tuyong dan pelayan tua bernama 13. Barisan seperti itu, yang ditempatkan di dunia luar, dapat membuat sebagian besar kekuatan kultivasi dunia ketakutan. Saat ini, mereka hanya dapat ditempatkan di luar aula leluhur. Dapat dilihat bahwa, sebagai salah satu dari 9 keluarga kerajaan di dunia bawah, latar belakang keluarga ular hantu sangat bagus. Ketika dia melihat Suyi mengikuti gadis dengan rok tinta, Tuyong awalnya terkejut, kemudian wajahnya sedikit berubah, dan kekhawatiran yang mendalam muncul di antara alisnya. Dia secara alami tahu betapa kuatnya Suyi. Tapi ini adalah inti dari klan ular hantu, dan hari ini ada banyak orang tua yang menakutkan. Dalam keadaan seperti ini, Suyi datang sendirian, jadi bagaimana mungkin Tuyong tidak mengkhawatirkan keselamatannya? Dan ketika dia melihat adegan ini, 13 juga terkejut, dan juga tidak menyangka bahwa seorang pemuda seperti Suyi benar-benar akan memiliki keberanian untuk datang ke janji. Suyi mengabaikan ini, dia meletakkan tangannya di belakang, mengikuti di belakang gadis dengan rok tinta, dan berjalan menuju aula leluhur. Dalam perjalanannya, penampilannya menarik banyak perhatian. Ketika melewati 13, lelaki tua berkulit pucat yang kehilangan lengannya berkata dengan nada tenang. Anak kecil, kamu cukup berani, tapi ini bukan gedung Xiangyun, bos gedung Xiangyun tidak bisa melindungimu lagi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.